Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara jalan untuk kita mengenal al-haq wal batil adalah dengan mempelajari sejarah. Tentu sejarah yang disampaikan orang-orang yang terpercaya. Dari sejarah kita bisa mengetahui al-haq. Sebagaimana pula dari sejarah kita bisa mengetahui yang batil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita punya perhatian besar dalam bab ini, dalam bab sejarah, tarikh. Nah, terlebih sejarah atau sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahas dengan detail sejak kelahiran beliau, masa kecil beliau diangkat menjadi rasul, perjalanan dakwah sampai wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu diriwayatkan dengan riwayat. Sumbernya adalah riwayat seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kita akan mendapatkan riwayat-riwayat tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ghazawat, peperangan-perangan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi pembahasan sirah, tarikh itu hal yang sangat penting untuk mengenal yang hak dan batil. Kemudian perjalanan para sahabat juga demikian diriwayatkan. Tarikh khulafa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tarikh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini penting. Naam. Karena ma'asyiral muslimin, sekali lagi ada manfaat yang lain pula dari tarikh, yaitu agar umat ini mengerti
sumber ilmu, mengerti generasi awal dari umat ini. Sehingga memang betul-betul pembahasan tarikh, pembahasan sirah, hal yang sangat penting untuk mengenal al-haq, termasuk juga ya untuk mengenal kebatilan. Nah, karena ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam sejarah itu mesti akan ada yang namanya orang hidup, itu ada yang memerangi al-haq. Ya, kalau kita bicara sirah Nabi mesti akan disebutkan di situ orang-orang yang memusuhi siapa? Nabi. Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Taib. Demikian pula ketika kita membahas sahabat Abu Bakar, ya, tarikh khulafa Rasyidun, kita juga akan mendapatkan kisahnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, yang kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Zaman Umar bin Khattab kita akan mendapatkan kisah terbunuhnya Umar bin Khattab oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Zamannya Utsman juga demikian, bin Affan radhiyallahu taala anhu, terjadi pemberontakan atau pergerakan orang-orang yang dihasut untuk membenci Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan, sampai terbunuhnya sahabat Utsman, dan seterusnya, ikhwan. Karena dalam kehidupan dunia ini tidak akan lepas orang yang baik diganggu oleh orang yang apa? Yang tidak baik. Ya. Nah, ya di dunia masih bercampur antara ahlul haq dan ahlul apa? Batil. Nanti baru di akhirat terpisah, ahlul jannah masuk ke dalam jannah, semua orang-orang baik. Ahlun nar, semua orang-orang buruk. Setelah semua orang-orang yang memiliki iman walaupun seberat dzarrah dikeluarkan dari neraka, tidaklah tersisa kecuali ya orang-orang yang buruk. Sehingga sekali lagi ma'asyiral muslimin, ini menjelaskan bahwa memang belajar sejarah, belajar sirah, belajar tarikh, kita akan mengenal siapa? Al-haq, ahlul haq. Juga kita akan mengenal al-batil dan juga apa? Ahlul batil. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting, ya. Judulnya adalah Sejarah Kelam Rafidhah. Sejarah Kelam Rafidhah. Nah, memang ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sangat penting untuk mengetahui itu, ya. Kita langsung barangkali bil ikhtisar, ya. Karena kita membahas sejarah kelam Rafidhah, kita perlu mengenal dulu, ya, Rafidhah, ya, itu siapa, ya. Baik, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ada kata Syiah, ada kata Rafidhah, ya. Kita awali dulu dengan Syiah, ya. Syiah itu berasal dari bahasa Arab memang, ya, bahasa Arab Syiah, yang secara bahasa maknanya adalah pembela dan pengikut seseorang, ya. Pengikutnya seseorang artinya Syi'atuh, pembelanya, pengikutnya. Ini secara bahasa. Pengikutnya Fir'aun yang dikatakan Syi'atu Fir'aun. Pengikutnya para nabi juga dikatakan Syiahnya Nabi Musa, Syiahnya. Yani secara bahasa, secara lughah bahasa, Syiah maknanya apa? Pengikut, penolong. Nah, adapun secara terminologi syariat, ya, kata Syiah ini, ya, menunjukkan sebuah kelompok, yaitu mereka yang mengaku, mereka yang menyatakan, ya,
sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib dan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada sahabat yang lain. Termasuk lebih berhak untuk memegang kekhilafahan. Nah, ada kaitannya dengan makna apa namanya? Bahasa tadi, pengikut penolong kan demikian. Ya. Baik. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengaku ya mencintai Ali bin Abi Thalib, mengikuti Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia, lebih utama daripada yang lain dari para sahabat, dan juga mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi apa? Khalifah. Dan tentu saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sesuatu yang menyelisihi Alkitab was sunnah. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, riwayat-riwayat menunjukkan bahwa seafdal umat ini, dan ini sudah menjadi ijma, kesepakatan, yang paling afdal dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Apalagi dalam bab khilafah, tidak ada khilaf bahwa ya kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq hak, kekhilafahan Umar bin Khattab juga hak, kekhilafahan Utsman bin Affan juga hak, kekhilafahan Ali bin Abi Thalib juga hak. Dan urutan keutamaan mereka sama seperti urutan mereka dalam khilafah. Sebagaimana kekhilafahan urutannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, demikian pula urutan dalam keutamaan. Ini sudah tidak lagi menjadi pembahasan ya khilafiyah, tapi ini perkara yang mujma' alaih. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa khilafah nubuwah itu 30 tahun. Dan itu persis. Jadi dikatakan sebagai khilafah nubuwah. Ya. Rasul wafat tahun 11. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, wafat tahun 13. Ya. Tambah 10 tahun, persis wafatnya Ali bin Abi Thalib. Fa'ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang mereka katakan orang-orang Syiah ini yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia, Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk mendapatkan khilafah, ini menyelisihi al-haq, menyelisihi ijma' umat ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tadinya hanya seperti itu. Awalnya adalah Syiah itu tadi mengatakan Ali lebih mulia, Ali lebih berhak untuk mendapatkan khilafah. Awalnya demikian, namun kemudian Syiah ini mengalami pergeseran. Mereka terpecah menjadi 5 sekte. Jadi Syiah ini kemudian terpecah menjadi 5 sekte. Subhanallah, sudah menjadi sunnatullah kalau orang itu menyimpang dari al-haq, mereka akan tercerai-berai lagi. Ya. Tapi ketika seorang terus berada di atas al-haq, berada di atas Alkitab wa sunnah, maka mereka akan bersatu. Tapi kalau orang sudah menyimpang, ibarat jalan lurus seperti ini, garis lurus, ada orang menyimpang. Begitu menyimpang, semakin lama semakin apa? Semakin jauh. Untuk kembali lagi semakin sulit. Yang ada mereka semakin menyimpang, mereka semakin tercerai-berai, mereka semakin jauh dari al-haq. Demikian pula Syiah. Tercerai-berai menjadi 5 sekte besar. Dan 5 sekte ini kemudian juga berpecah-pecah lagi, memiliki cabang-cabangnya. Baik, bisa dilihat dalam kitab Al-Milal wan Nihal As-Sihristani, ya. Beliau juga berbicara tentang tarikh, tentang Milal wan Nihal, yakni kelompok-kelompok yang sesat menyimpang dari umat ini. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau bahwa Syiah kemudian terpecah menjadi 5 ini. 5 sekte. Yang pertama Kaisaniyah, kemudian yang kedua Imamiyah. Imamiyah inilah yang kemudian dikenal dengan Rafidhah.
Imamiyah inilah yang disebut dengan Rafidhah. Kemudian Zaidiyah. Nah, kalau kita baca bukunya As-Sun'ani ya, dalam Syaukani misal, dalam Nailul Awtar, beliau tinggal di Yaman kan begitu, ulama Yaman. Beliau sering menukilkan qala Zaidiyah. Ya ini, Zaidiyah ini pecahan dari orang-orang apa? Syiah, Zaidiyah. Kemudian yang keempat adalah Ghulatus Syiah, Ghulat. Dan yang kelima adalah Ismailiyah. Fa'ala kulli hal mereka bergulirnya waktu mereka terpecah belah lagi. Ya. Seperti kita sebutkan tadi, ya, 5 kelompok tersebut. Dan yang akan kita bahas di sini adalah Imamiyah atau Rafidhah. Baik. Sepertinya ini yang penting untuk kita bahas, ya. Karena inilah yang ada saat ini dan menyebar saat ini. Rafidhah ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rafidhah, kalau kita melihat sejarah perjalanan mereka, kesimpulannya kelam. Ya. Kesimpulannya kelam. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah betul-betul makar atas umat ini. Makar yang luar biasa. Dan makar itu akan terus ada. Ya. Dan saat itu juga terus dilancarkan. Apalagi Rafidhah kemudian memiliki negara. Nah, namanya negara kan berarti sudah sistematis. Dan negara itu adalah Iran. Dan itu ada pada Undang-Undang Dasar Republik Iran sendiri. Di Undang-Undang Dasar Republik Iran bab 1 pasal 12 ya, berbunyi terjemahannya bahasa Indonesianya, agama negara Iran adalah agama Islam, menisbatkan pada Islam, mazhab Ja'fari, 12 imam, Imamiyah ini. Ya. Jadi yang berhak menjadi imam 12 itu. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Ya. Jadi dengan tegas dikatakan di Undang-Undang Republik Iran bab 1 pasal 12 mengatakan bahwa agama negara Iran adalah agama Islam mazhab Ja'fari, 12 imam. Dan pasal ini tidak boleh dirubah untuk selama-lamanya. Itu di undang-undang, tidak bisa disembunyikan itu di undang-undang dasarnya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, eksistensi mereka itu ada saat ini. Bukan sekedar kelompok kecil, ya, kelompok yang tersembunyi di daerah terpencil, enggak. Negara sudah. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Baik. Lalu apa makna Rafidhah itu sendiri? Rafidhah itu secara bahasa dari kalimat rafadha yarfudu. Rafadha yarfudu. Maknanya apa? Taraka yatruk, yakni menolak. Maknanya menolak. Sehingga Rafidhah itu maknanya adalah mereka yang menolak imamah. Imamah itu kepemimpinan. Mereka adalah kelompok yang menolak imamah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Bukan hanya menolak imamah Abu Bakar dan Umar, bahkan berlepas diri, barok dari keduanya. Mengkafirkan bahkan. Dan sekaligus mereka mencela dan menghina para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah kaum Rafidhah. Nah, jadi sebagus apapun menyembunyikan taqiyah akan terucap. Ya. Mungkin pertama kali ngobrol dia hanya mengatakan ini makarnya. Mereka
punya taqiyah tadi. Kedustaan, mungkin akan kita sebutkan barangkali. Namun yang penting kita menyebutkan bil ikhtisar. Mungkin pertama kali ketemu dengan kaum muslimin, ya kalau pas warna putih ikut putih, warna kuning ikut kuning, warna abu-abu ikut abu-abu, pokoknya bunglon. Bersama dengan kaum muslimin, kemudian setelah itu mulai menyuntikkan racunnya, mengatakan, oh ini Ali bin Abi Thalib, ya keutamanya banyak, disebutkan dulu hadis-hadis sahih. Lama-lama ya menyebutkan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, yang intinya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar, Umar. Nah, hadis-hadisnya mungkin sahih yang pertama kali disebut, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni, kamu dengan saya, bimanzilati, seperti kedudukan Harun dan Musa. Hadisnya sahih, ya. Wah, mereka poles, ya. Baik, tapi apakah betul maknanya bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar, lebih afdal daripada Umar? Lama-kelamaan kemudian berpindah kepada mengatakan kalau lebih afdal mestinya yang lebih berhak menjadi khalifah beliau. Ya. Ya. Sudah lama-lama sudah keracunan, ya, mulai mencela Abu Bakar, Umar, mengkafirkan. Kalau sudah seperti itu, sudah mengkafirkan sahabat, selesai sudah. Agama itu hilang. Agama itu seakan-akan tidak ada. Kenapa? Karena Islam itu yang membawa siapa? Sahabat, kan demikian. Lihat makarnya bagaimana mereka itu. Rafidhah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, secara bahasa tadi maknanya adalah menolak, ya. Na'am. Atau meninggalkan. Dan mereka adalah kaum yang menolak keimaman Abu Bakar dan Umar, kemudian mencela keduanya, bahkan mengkafirkannya, dan juga para sahabat yang lain. Nah, terus siapa yang berhak menjadi imam? Ya tadi diawali dengan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya. Baik, sampai nanti Imam Mahdi versi mereka. Nah, jadi Imam Mahdi versi mereka itu ada sudah di sebuah goa di Sirdab sana, ya. Sembunyi sampai sekarang belum keluar. Padahal wujudnya juga tidak ada. Ya. Ini ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah mengisahkan, sa'altu abi, saya bertanya kepada ayahku, man Rafidhah, siapa Rafidhah itu? Maka beliau Imam Ahmad mengatakan, Rafidhah mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Nah, ini diantara penjelasan para a'immah, para ulama tentang siapa itu Rafidhah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dari pengertian ini bukan maknanya bahwa kesesatan mereka hanya itu. Karena sekali lagi orang kalau sudah menyimpang, sudah sesat, maka akan terus bertambah kesesatannya. Ya. Rafidhah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, makarnya sangat banyak. Apa yang telah kita sebutkan saja sudah cukup itu makar bagi Islam. Mencela Abu Bakar, mencela Umar bin Khattab, ini makar Islam. Mengkafirkan keduanya juga makar. Mengkafirkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain juga makar. Ya. Makar. Ya. Kenapa demikian? Tadi ikhwan, kalau ini sampai tertancap di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang tidak mengerti, tidak memiliki pondasi akidah yang kuat, maka nanti dia akan tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama dulu mengatakan yang maknanya, jika kamu mendengar, kamu melihat ada orang yang merendahkan seorang saja dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain,
jika idza ra'aita rajulan intaqasa ahadan min ashabin nabi alaihi salatu wasallam fa'lam annahu zindiq. Jika kamu mendapatkan ada orang yang merendahkan satu saja sahabat, satu, ini bukan satu sahabat, semua sahabat, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia adalah zindiq, orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kenapa demikian? Karena Islam itu hak, dan yang membawa al-haq itu adalah sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Nah, kalau yang membawa al-haq saja sudah dianggap tidak adil, yang membawa al-haq saja dikafirkan, berarti itu maknanya menolak apa yang mereka bawa. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan yang maknanya, sesungguhnya orang-orang Rafidhah itu ya, mencela para sahabat bukan semata-mata menginginkan sahabat, tetapi yang mereka inginkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, ya, mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, itu sesungguhnya bukan tujuan utamanya mencela sahabat, bukan tujuan utamanya mengkafirkan sahabat, tetapi yang mereka tuju sesungguhnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak percaya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bukankah Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in juga demikian. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan, sudah jelas pasti diridhai oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini makar. Jadi makar itu sesungguhnya adalah untuk mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bukan hanya sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in saja, tetapi orang-orang khususnya Nabi, istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar sahabat biasa, tapi istri-istri Rasul. At-Tusi, salah seorang ulama mereka Syiah, dan ini ditulis dalam kitab dia. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa mereka mengatakan, oh tidak, loh ini bukumu ini, pegangan kamu, sumber keyakinan kalian. Ya. Baik. Di situ disebutkan oleh At-Tusi, ya, dengan membawakan riwayat dari Ja'far As-Shadiq, kadiban, dusta. Ja'far As-Shadiq Ahlul Bait, ikhwan. Tapi mereka mencomot nama Ahlul Bait, membawa riwayat. Ya. Ditanya tentang istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan kadiban, dusta. Ya. Tidaklah Nabi alaihi salatu, tentang Aisyah tidak lain adalah zaniyah. Ya. Dan Nabi meninggalkan zaniyah, yakni Aisyah bersama dengan 9 zaniyah yang lain. Auzubillah. Istri-istri Nabi semuanya zaniyah, sunat. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha bencinya kepada Abu Bakar As-Siddiq nemen terhadap putrinya. Bencinya kepada Umar bin Khattab juga demikian. Ya. Nemen, ya. Kepada putrinya yang juga istri Rasul Hafsah bintu Umar juga demikian, dikafirkan, bahkan dikatakan zunat. Dan ijma' para ulama mengatakan siapa yang mengatakan Aisyah itu zaniyah, padahal Allah telah membebaskan tuduhan tadi dalam Al-Quranul Karim, faqad kafar. Ijma' itu. Wallahi, summa wallahi. Kalau Anda punya ibu dituduh zina, bagaimana? Ibu kita loh. Ibu kita
Kalau dibandingkan dengan sahabat tidak ada apa-apanya. Ya. Apalagi dibandingkan dengan istri Nabi seluruhnya, tidak ada apa-apanya. Ibu kita banyak kesalahan, banyak dosa seperti kita ini. Kita tidak terima, kita marah, kita akan bela. Kamu berani-beraninya mengatakan ibu saya berzina. Ya. Ketemu pirang perkara. Wah, ini ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Istrinya Nabi alaihi salatu wassalam di dunia dan juga istrinya Nabi fil jannah. Zunat. Waliyadzubillah. Yang demikian itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian keji. Kemudian ikhwatul kiram rahimakumullah, mereka itu ya sudah jelas-jelas mengkafirkan para sahabat, sudah jelas-jelas mengkafirkan istri-istri Nabi dan menuduhkan tuduhan yang seperti itu. Mereka ingin makar mereka tampak mulus. Maka mereka bersembunyi di balik topeng mencintai ahlul bait. Ini makar yang lain. Ya. Kami ini mencintai ahlul bait. Kami ini memuliakan ahlul bait. Tunggu dulu. Siapa ahlul bait yang kalian maksud? Ternyata berbeda ahlul baitnya mereka dengan ahlul baitnya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul baitnya mereka dari kalangan sahabat sebatas Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, sudah. Ditambah sahabat Miqdad ibn Aswad yang tidak mereka kafirkan, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari. Jadi sahabat yang tidak kafir tidak genap 10. Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Miqdad ibn Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi, tidak genap 10. Yang lain kafir. Jadi gembar-gembar kami ahlul bait, kami membela ahlul bait, kami mencintai ahlul bait, sesungguhnya makar. Karena ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib kita cintai, yang wajib kita muliakan, ahlul baitnya Nabi alaihi salatu wassalam bukan sebatas itu. Yang pertama adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, jelas mereka adalah ahlul bait. Istri-istrinya Nabi, Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, Hafsah bintu Umar dan seterusnya. Ahlul bait. Yang kedua adalah putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra-putrinya Nabi. Beliau punya putra-putri semuanya 7. Al-Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim, kemudian Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Lalu ditaruh di mana ini? Ya. Kemudian yang ketiga, golongan ahlul baitnya Nabi adalah kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wassalam minal muslimin yang nasabnya sampai kepada Abdul Muttalib. Sampai kepada Abdul Muttalib. Berarti Ali masuk, Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Nah, baik. Kemudian juga Ja'far ibn Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, dulu Nabi alaihi salatu wassalam mengambil Ali, dipelihara oleh beliau dari pamannya. Dan Ali kemudian masuk Islam. Ali ibn Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Al-Abbas mengambil Ja'far. Ja'far dipelihara oleh Al-Abbas. Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, ini semuanya ahlul bait. Ini sebagiannya. Nah, sebagian dari ahlul bait. Ummu Hani, contoh Ummu Hani. Kalau kita baca Fathu Makkah, kita dapatkan Nabi sholat di rumahnya Ummu Hani, sholat duha 8 rakaat. Ummu Hani bintu Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ummu Hani berarti apa? Ahlul bait. Ya. Kemana ini?
Kemana ya Ahlul Bait yang sesungguhnya? Betul, Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait dan kita mencintainya, kita memuliakannya. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahlul Bait. Nah, bahkan beliau adalah sayyidat, yakni Ahlul Jannah, sayyidahnya Ahlul Jannah nanti. Fatimah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan tertipu dengan makar mereka yang menggembar-gemborkan bahkan bahwa mereka mencintai Ahlul Bait, bahwa mereka membela Ahlul Bait, abadan. Tidak sama sekali. Itu makar. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Bahkan kalau kita telusuri dan kita betul-betul perhatikan, sesungguhnya mereka tidak mencintai Ahlul Bait, tetapi menikam Ahlul Bait, menghina Ahlul Bait. Itu buktinya istri-istri Nabi dikafirkan, dikatakan zunat. Ya. Baik. Kemudian yang mereka katakan kami mencintai Ali bin Abi Thalib, ternyata juga mereka terjatuh pada hulu yang Ali tidak ridha dengan itu. Ya. Naam. Hulu dari sisi Ali bin Abi Thalib adalah yang berhak mendapatkan imamah setelah Rasul alaihi salatu wasallam. Itu jelas hulu. Kemudian sampai mereka terhadap Al-Quranul Karim, mereka mengatakan Al-Quran yang turun kepada Nabi Jibril itu salah. Ya. Sebenarnya Jibril itu harusnya ya menyampaikan wahyu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dan akidah yang ada pada mereka ya tentang Al-Quranul Karim. Fa'ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Berbicara tentang orang-orang Rafidhah, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang banyak memiliki makar terhadap Islam. Di antara makar mereka adalah menebarkan apa namanya tadi? Pondasi-pondasi yang merusak akidah Islam. Dalam bab kekhilafahan, dalam bab sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Baik, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit ya. Tentang ya, beberapa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan mereka Rafidhah yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu bagian dari makar mereka. Nah, tentang Al-Quran, kembali lagi tentang Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu ya, yang ada saat ini dari sisi jumlah ayatnya baru sepertiga. Karena Al-Quran yang sesungguhnya kata mereka 17.000 ayat. 17.000 ayat. Nah, yang ada sekarang 6.000 sekian. Berarti sepertiganya. Itu pun mereka tidak akui sesungguhnya. Ya. Dan Al-Quran itulah yang kemudian disebut dengan Al-Quran apa Fatimiyah, yang semestinya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, tapi kemudian salah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib memegang itu Al-Quran yang sesungguhnya 17.000 ayat. Kalau mereka ditanya, loh, kalau memang Ali bin Abi Thalib memegang Al-Quran itu, kenapa diam? Berarti kan celaan kepada Ali bin Abi Thalib, menyembunyikan apa? Al-haq, kata mereka. Oh, takut Ali bin Abi Thalib, takut dibunuh oleh Abu Bakar di masa kekhilafan Abu Bakar, makanya diam. Di masa Umar bin Khattab 10 tahun menjadi khalifah, diam lagi. Ya. Di masa Utsman sama juga. Jadi disembunyikan karena takut. Auzubillah. Mensifati Ali dengan penakut, bahwa bahkan lebih dari itu. Tidakkah kita ingat bagaimana sosok pemberaninya Ali bin Abi Thalib ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah? Ditugaskan dengan tugas yang luar biasa. Nyawa taruhannya. Nah,
tidur di rumahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kisah sejarah ya. Tapi ini dikatakan menyembunyikan. Nah kalau memang takut di masa 3 khalifah itu, kenapa ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak diumumkan, tidak disampaikan kepada manusia? Menyembunyikan amanah. A'udzubillah. Nah terus kalau memang ada sekarang di mana? Katanya dibawa oleh Imam Mahdi. Ya. Di dalam goa sana Sirdab. Sudah terlalu banyak orang yang sesat, belum baca Al-Quran yang asli. Ya. Sampai hari kiamat juga tidak akan keluar itu Al-Mahdi mentawurnya mereka itu. Ya. Karena Imam Mahdi bukan itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata mereka mengatakan mencintai Ahlul Bait itu sesungguhnya celaan pada Ahlul Bait. Kalau kita lihat mencela, hatta Ali bin Abi Thalib mereka cela yang tidak dikafirkan, dicela dengan ini, dengan mengatakan Al-Quran itu. Nah, dipegang oleh sahabat Ali, kemudian Fatimah, kemudian sampai pada Imam Mahdi. Nah, yang sembunyi di Sirdab. Baik, kalau memang ada di mana? Nah, sekarang ini sudah ada negara kalian, Iran, yang punya, katanya punya apa namanya? Senjata, punya, ya kan? Yang ditampakkan ngeri itu ya, punya tentara. Nah, kalau punya tentara, ditampakkan mana Al-Quran yang 17.000 itu. Ya. Karena memang tidak bisa, makanya mereka buat akidah tadi. Imam Mahdi yang sembunyi di mana? Sirdab. Kita nggak bisa menampakkan karena Imam Mahdi belum keluar. A'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam kitab Al-Kafi itu kitabnya mereka, kitab pegangan. Ya, dikatakan sesungguhnya Al-Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad itu ada 17.000 ayat. Dalam kitab Al-Kafi, juz yang kedua 634. Masih dalam kitab Al-Kafi dikatakan dari Abu Abdillah, ini semuanya nukilan dusta. Menyebutkan dalam sanadnya itu apa? Ahlul Bait. Sesungguhnya di sisi kami ada Mushaf Fatimah alaihi salam. Mereka tidak tahu apa Mushaf Fatimah itu. Ya. Dikatakan Mushaf Fatimah itu 3 kali lipat dari apa yang terdapat dalam Mushaf kalian. Demi Allah, pada Mushaf Fatimah itu tidak ada satu huruf pun yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah terus Al-Quran yang ada sekarang, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tentang Al-Quranul Karim, ya, keyakinan mereka. Fa'ala kulli hal, ya, i'tiqadat mereka ini i'tiqadat yang batil, ya, dan kita cukupkan satu i'tiqad itu. Wa illa sangat banyak ikhwan. Hulunya mereka, taqiyahnya mereka. Taib, saya tambah satu taqiyah di sini. Taib, taqiyah. Jadi mereka itu punya keyakinan namanya taqiyah. Taqiyah itu ngapusi kalau bahasa anunya namanya dusta, gadzib. Ya. Nah, taqiyah adalah berkata dan berbuat yang berbeda dengan keyakinan. Makanya di sini Rafidhah sangat bahaya dan makarnya luar biasa. Itu yang mereka lakukan, menyembunyikan kebatilan, menyembunyikan kekufuran di tengah-tengah kaum muslimin dengan membawa makar. Ya. Dusta dan menipu manusia. Tadi kalau sedang bersama dengan yang putih mengatakan kami putih. Bersama dengan yang abu-abu dia mengatakan kami abu-abu. Bersama dengan warna yang lain dia mengatakan saya warnanya itu. Hitam dia bilang hitam, putih dia bilang putih. Ya. Nah, dalam kitab mereka juga Al-Kafi, nah, disebutkan ya, ucapan imam mereka dalam tanda petik, wahai Abu Umar, sesungguhnya 9/10 dari agama adalah taqiyah. 9/10 dusta. Tidak ada agama bagi siapa yang tidak bertaqiyah. Jadi kalau ingin agamanya sempurna, jadilah pendusta. Itu maknanya. Siapa yang merasa aman dari apa namanya orang-orang yang seperti ini? Nah, ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Nah.
sedikit menukilkan sejarah. Ya. Adzan ya. Kita belum sampai cerita kisah ya. Bagaimana mereka membantai hujaj puluhan ribu ya. Nah, kesimpulan saja antum bisa baca dalam kitab Bidayah wa Nihayah lil Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ya. Bagaimana mereka itu melakukan pembantaian kepada kaum muslimin ya. Kisahnya Abu Thahir ya, Abu Thahir pada tahun 317 kurang lebih bisa dilihat dalam kitab Bidayah wa Nihayah lil Hafidz Ibnu Katsir. Dia Rafidhah ya. Bersama dengan pasukannya datang ke kota Mekah ya. Datang ke kota Mekah kemudian di musim haji ya. Dibunuh jamaah haji itu semuanya. Yang mereka dapatkan disembelih ya. Bahkan jamaah haji yang bergelantungan di kain Ka'bah itu namanya tidak peduli, disembelih juga ya. Nah, bangkai-bangkai atau jenazah syuhada itu dimasukkan ke sumur Zam-Zam ya. Ketika itu ya. Puluhan ribu sampai berapa puluh ribu wafat ketika itu, meninggal. Kemudian Abu Thahir ini ya duduk di pintu Ka'bah sambil mengatakan, saya Allah, saya yang menciptakan, saya yang mematikan ya. Kalau memang Ka'bah ini ada yang melindungi, mana burung ababil ya. Mana toron ababil ya. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Kemudian dia congkel Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka Qaramithah ya. Nah, a'udzubillah, itu diantara sejarah. Dan banyak sekali masyarakat muslimin rahimakumullah yang menunjukkan bahwa sejarah Rafidhah itu memang sangat kelam, dan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membuat makar kepada Islam dan kaum muslimin sejak mereka muncul ila yaumina hadza, sampai hari ini. Fa nasallallahu azza wa jalla, kita mohon kepada Allah Subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin min makrihim, dari makar mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus berada di atas al-haq, al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih. Hadza wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila anta astaghfiruka